Syarat sah adzan dan muadzin. Bagi muadzin ini sangat penting sekali membahas ini, harus tahu. Yang pertama, nah ini saya bawakan permasalahan yang terjadi di negeri kita. Syarat sah muadzin yang pertama adalah harus tahu waktu sholat, masuk waktu sholat. Ini berdasarkan ijma ulama. Dalilnya adalah ijma ulama. Karena apa? Tadi di definisi sudah kita katakan, Pak, yang namanya adzan itu ngasih tahu waktu sholat. Otomatis harus pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Maka apa? Seorang muadzin kalau mau adzan jelas pada waktunya. Kalau tidak pada waktunya ditegur. Bisa jadi itu muadzinnya lagi ngalindur, gugah bobo. Sering ya terjadi gitu ya. Tiba-tiba muadzin teh bangun, lompat ke masjid can adzan, Allah Akbar jam 2, adzan lohor ya. Adzan naon ieu? Atan napi jam 10 misalkan adzan duha, enggak ada adzan duha. Ya seperti itu. Nah, maka kita tegur kalau saat itu. Ya bisi rarewaseun batur gitu nya tiba-tiba adzan. Nah, itu yang pertama, harus tahu waktu salat. Imam An-Nawawi mengatakan dalam pembahasan pendapat para ulama tentang azan untuk salat subuh dan salat-salat lainnya. Adapun selain salat subuh maka tidak sah azan dikumandangkan sebelum waktu masuk waktunya berdasarkan ijma kaum muslimin. Karena kalau waktu subuh itu khusus, Pak. Ada azan awal. Nanti kita akan bahas juga apa itu azan awal. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya sekarang. Tapi alhamdulillah kalau daerah kita di sini masih ada ya yang azan awal tabuh tiluan, masih kene ada yang azan awal, alhamdulillah. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Jadi ijma. Nah, siapa yang menentukan waktu sholat? Nah, ini pembahasan kita nih. Kan biasanya kita mah azan teh sesuai dengan jadwal yang ada di jadwal pemerintah, ya Pak ya. Biasanya ada pada jadwal pemerintah. Biasanya tuh ada tulisannya jadwal sholat abadi. Ya, selama-lamanya kayak gitu ya. Ada kan ya jadwal adzan abadi. Kalau sekarang mungkin ada gadget ya. Dan itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Lebih sekian menit, lebih sekian menit, lebih sekian menit. Nah, yang tepat tuh seperti apa sih? Nah, kita bahas di sini. Siapa yang menentukan waktu adzan? Yang pertama yang harus kita ketahui, pada asasnya yang menentukan waktu sholat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan pemerintah, jelas. Yang menentukan waktu salat itu Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah yang menentukan waktu salat itu. Nah, Allah yang telah tetapkan sesuai dengan apa? Pergerakan matahari atau benda-benda langit. Matahari yang kita katakan di sini. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ini saya bawa ringkasnya saja, gak bawa dalilnya semua. Yang pertama waktu zuhur. Zuhur itu mulai dari zawal, tergelincirnya matahari. Ketika matahari tepat berada di atas, yakni kita gak ada bayangannya. Kita teh ajeg tidak ada bayangannya. Zawal, ari zawal teh berarti condong ke barat sedikit. Ya, arah barat paling dia panginten. Ya, ini matahari tengah-tengah. Nah, ini waktu terlarang sholat. Kemudian tunggu sebentar, sekitar 5 menitan mungkinnya zawal. Condong ke arah kiri, ke arah barat afwan. Ke arah barat. Nah, itu waktu zuhur. Itu waktu zuhur, awal waktu zuhur. Maka muadzin hendaknya apa azan ketika tahu seperti itu. Ini sudah zawal nih, azan. Kemudian yang kedua, asar, waktu asar. Asar itu apa? Bayangan sama panjang dengan benda tertentu. Contoh misalkan kita tingginya 165 cm. Ya. Nalika ada matahari dari arah sudah di arah barat ini matahari, kena kita, si bayangan kita ini teh diperkirakan sama dengan tinggi badan kita. Sudah sama dengan tinggi badan kita. 165 bayangan itu teh. Ya sama. Nah, itulah waktu asar. Itulah waktu asar. Kemudian yang nomor 3, salat maghrib. Ketika terbenamnya matahari. Jadi matahari sudah tidak kelihatan lagi bulatnya. Kalau cahayanya jelas masih ada. Bulatannya sudah tidak ada. Ya, tapi cahayanya jelas masih ada. Karena sampai waktu isya pun ternyata cahaya matahari itu masih ada. Ya, hilang nih. Udah hilang bulatannya meskipun cahayanya masih ada. Masuklah waktu maghrib. Kemudian isya. Nah, isya itu hilangnya mega merah. Sudah hilang sama sekali warna merah di langit, cahaya matahari tadi. Ya sudah hilang sama sekali, bulutannya jelas sudah tidak ada, kemudian cahayanya pun tidak ada. Dan ini hanya terlihat di tempat-tempat yang tidak ada polusi cahaya. Kalau kita tinggal di perkotaan kayak gini, ini polusi cahayanya tinggi sekali, maka tidak akan terlihat tuh ke langit. Karena ada pantulan cahaya di kita. Ini terlihatnya di padang pasir, di Padang Pariaman kelihatan ya? Nggak tahu ya. Pokoknya di tempat-tempat yang
sedikit cahaya ya, di gunung dan yang lain-lainnya. Nah seperti itu. Kemudian terakhir waktu subuh adalah ketika terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Ada fajar tatangga abi, sekarang sangat beda namanya. Ada fajar shadiq sama fajar kadzib. Fajar shadiq teh hartosna jujur Pak. Ya ada juga fajar kadzib. Fajar tukang bohong, enggak lah. Ya fajar kadzib itu fajar yang bohongan. Maksudnya apa? Ya ini ketika terbitnya matahari, sebelum terbit matahari ada fajar kadzib. Fajar kadzib ini garis putih Pak, garis putih. Kalau kita suka naik gunung mah kelihatan itu teh ya, jam 3:30 atau jam 3-an itu kelihatan tuh, biasanya ada garis putih tuh mau muncul matahari, garis ya, garis tipis teh ya. Nah itu fajar kadzib disebutnya. Kalau sudah mulai menguning, si cahayanya sudah mulai menguning, ini fajar shadiq. Fajar shadiq waktu subuh masuk. Nah kalau sudah mulai terang, itu mah sudah terbit matahari. Itu sudah terbit matahari. Nah itulah fajar. Jadi fajar itu cahaya mataharinya, bukan mataharinya. Baik. Nah itu waktu sholat sesuai dengan syar'i. Kemudian apakah kita mengikuti penetapan waktu sholat dari pemerintah atau ijtihad sendiri? Karena sudah tahu nih pergerakan matahari, waktu zuhur gini, waktu asar gini, waktu maghrib gini, isya gini. Apakah kita ijtihad sendiri? Karena ada sebagian orang Pak yang memang mereka punya komunitas ya dan yang lain-lainnya. Bahkan dulu ketika kami di Karawang pun ada muadzin itu punya grup sendiri Pak. Jadi grup muadzin yang mereka membicarakan tentang masalah ini nih, waktu sholat. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai mabit ya di gunung-gunung supaya menentukan jam berapa tepatnya nih. Mabit di gunung ngelihat ini Pak, ngelihat pergerakan matahari. Oh ini fajar shadiq teh datangnya jam sekian waktu subuh, ditulis sama mereka. Jadi tidak mengandalkan perkiraan pemerintah, tapi mereka ini sendiri ya berijtihad sendiri. Nah ada yang seperti itu. Ada juga yang mengikuti pemerintah, ada juga yang mengikuti Google gitu ya, dan Google juga tentunya informasinya dari pemerintah setempat. Nah seperti itu. Apakah ngikutin pemerintah atau ijtihad sendiri? Nah maka dijawab oleh para ulama. Di antaranya jawaban Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menjawab, yang tampak bagi kami, pendapat beliau, penentuan waktu tersebut bersifat dhonni, yakni penetapan pemerintah, jadwal sholat dari pemerintah ini sifatnya dhonni. Ari dhonni teh hartosna apa? Perkiraan. Jadi mereka juga sama, itu perkiraan. Bahkan diantaranya pakai hisab falakiyah, bukan lihat langsung kepada matahari. Diantaranya ada yang menggunakan hisab falakiyah. Jadwal waktu sholat yang tercantum dalam kalender bersifat perkiraan, kata Syekh bin Baz, berdasarkan ijtihad para penyusunnya. Bisa sering keliru, terkadang lebih awal beberapa menit dan terkadang lebih lambat beberapa menit. Namanya juga ijtihad manusia ya Pak ya, perkiraan manusia ya, kadang mundur waktunya beberapa menit, kadang maju. Nah itu jadwal yang realitas seperti itu Pak. Namun apabila seseorang mampu memastikan masuknya waktu-waktu yang jelas, tanda-tandanya seperti terbenamnya matahari, intinya tadi waktu-waktu pergerakan matahari sudah bisa, maka hendaknya apa? Perhatikan hal tersebut dan bersikap hati-hati, maka itu lebih baik. Jika tidak, maka jadwal-jadwal tersebut pada dasarnya hanyalah pendekatan atau perkiraan. Kalau bisa kayak tadi Pak dilakukan. Jadi ada forum khusus gitu ya, para muadzin melihat pergerakan matahari supaya apa? Lebih tepat sholat kita itu. Nah hendaknya memang demikian. Mungkin sebagian pemerintah juga melakukan ya, mungkin sebagian pemerintah atau sebagian ormas juga mungkin melakukan. Maka kalau sudah ada hasil ijtihadnya, itu mungkin bisa lebih dekat ya, bisa lebih dekat daripada pergerakan matahari yang telah Allah tetapkan waktu sholatnya. Pada umumnya berdasarkan pengalaman kami dan pengalaman orang lain, jadwal-jadwal itu bersifat perkiraan. Terkadang penyusun jadwal memajukan waktu seperti waktu subuh dan selainnya 5 menit atau 10 menit, dan terkadang sedikit mengakhirkannya. Secara umum semuanya bersifat dhanni dan ijtihadi berdasarkan pengetahuan mereka tentang ilmu falak gitu ya, seperti itu. Jadi fatwa ini kita dapat simpulkan jadwal tersebut hanyalah pendekatan waktu, bukan penentu syar'i yang mutlak, karena sifatnya perkiraan. Ia tidak mengalahkan tanda-tanda syar'i yang nyata, karena tadi waktu sholat mah ditentukan bukan oleh pemerintah tapi oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah letakkan tadi pergerakan matahari, tanda-tandanya bukan pada jam ya.
Seperti itu. Nah, jadi pergerakan matahari yang dilihat. Kemudian yang kedua adalah jika seorang mampu memastikan masuknya waktu salat melalui tanda alam yang jelas, maka lebih utama adalah berpegang pada pengamatan tersebut disertai sifat kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang tidak mampu melakukan pengamatan langsung, penggunaan jadwal waktu salat dibolehkan. Seperti itu. Ya, sebagai panduan umum dengan kesadaran bahwa ia tidak sepenuhnya pasti. Makanya Pak, lebih ahsannya kita misalkan belum bisa nih Pak mengikuti melihat pergerakan matahari ini belum bisa Pak, karena memang susah. Yang pertama perlu ilmu khusus, perlu ahli yang didatangkannya, bukan hanya sekedar tadi tahu zawalnya seperti apa, bukan hanya sekedar itu, tentu lebih detail lagi para ulama yang di bidangnya, yang mereka mempelajari ilmu falak, astronomi, ya. Maka apa? Ajaklah mereka gitu kalau ada, ya. Kemudian tentukanlah perkiraan jamnya. Nah, kalaupun tidak bisa demikian, maka boleh berpegang kepada jadwal-jadwal yang ada. Jadwal-jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi solusinya adalah apa, Pak? Jadi antara azan dan iqamahnya kasih jarak. Takutnya terlalu cepat. Kalau terlalu lambat maka berarti masih dalam waktu, otomatis masih oke. Takutnya terlalu cepat ternyata azannya. Misalkan kalau dicepatkan 10 menit, nalika kita sholat iqamahnya itu cuman misalkan antara azan dan iqamahnya jaraknya cuma 3 menit kan ya. Biasanya nggak seukur bersin doang langsung qomat gitu ya. Seperti itu. Nah, maka apa? Nanti takutnya kecepatan itu waktu, ternyata ketika kita menegakkan sholat jamaah belum pada waktunya ternyata. Nah, maka solusinya adalah apa? Antara azan dan iqamahnya rada dimundurkan sedikit. Ya, paling relevan itu 15 menitan. 15 menitan atau 10 menit lah paling cepat. Gitu ya. Jadi jangan terlalu rurusuhan seperti itu ya, agar apa orang nanti ada kita bahas juga ya, agar orang bisa persiapan dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu solusinya ya. Kalau kita belum bisa menentukan waktu sholat tersebut, maka apa, ikuti jadwal yang ada tapi apa, antara azan dan iqamahnya rada dimundurkan sedikit lah ya. Nah, alhamdulillah kalau di masjid kita mah 15 menit ya, kalau nggak salah ya, 15 menit ya dari waktu azan yang sudah ada, 15 menit dipundurkan antara adzan dan iqamahnya. Jadi rada lumayan, spare waktunya lumayan. Itu seperti itu. Kemudian itulah waktu sholat. Jadi adzan itu ya harus sesuai waktunya. Kemudian tadi dikaitkan dengan waktu subuh, Pak. Waktu subuh, kenapa sih kok waktu subuh ini dikecualikan, boleh dikedepankan? Apa sih maksudnya kedepankan waktu subuh? Lihat di sini, ada beberapa poin, ada 2 poin terkait waktu subuh. Yang pertama, boleh mengedepankan waktu azan subuh atau disebut dengan azan pertama sebelum fajar shadiq. Masih fajar kadzib. Boleh azan pertama. Kalau ditanya berapa waktu jaraknya antara azan pertama dan azan kedua, azan subuhnya, maka tidak ada batasan syar'i, tapi tentunya melihat kepada kemaslahatan. Jangan sampai azan pertama nanti jam 12 gitu misalkan ya, tengah wengi gitu ya. Nah, itu terlalu jauh, atau nanti jam 1 terlalu jauh juga. Ya, mejehnya mah sejam lah sebelum azan subuh, agar orang yang mau puasa misalkan pada hari itu atau mau sholat malam terbangun. Waktu 1 jam kan lumayan tuh, cukup buat masak bisa tuh ya, kemudian buat yang lain-lain aktivitas sampai azan subuh pun bisa. Nah, seperti itu. Jadi dilihat kemaslahatannya. Nah, inilah tempat as-salatu khairum minan naum di azan pertama ya. Taswib disebutnya, nanti akan kita bahas juga tentang lafaz itu. Kemudian yang nomor 2, wajib mengulangi azan ketika masuk waktu subuh. Ini waktu subuh aslinya nih, fajar shadiq, karena ini adalah asasnya. Dalilnya mana? Lihat di sini dalil tentang 2 poin di atas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Bilal, inna Bilalan yu'adzinu fil laili. Bilal itu azan di waktu malam, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi azannya Bilal itu malam hari, waktu sahur. Maka makanlah, minumnya maksudnya sahur. Silahkan makan minum. Sampai kapan batas waktu sahur? Sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Ini muadzin yang kedua Nabi SAW. Kalau Ibnu Ummi Maktum, ini menunjukkan waktu sholat subuh sudah masuk. Jadi ini batas dari waktu sahur gitu. Nah, jadi ada 2 azan di waktu subuh mah boleh dikedepankan atau lebih kita kenal dengan azan awal. Nah, ini tempat taswib ya, tempat as-salatu khairum minan naum. Kemudian
Masalah sholat Jumat. Nah ini juga nih penting karena memang di negeri kita ini dan hampir kebanyakan negeri itu sholat Jumat itu azannya 2 kali. Azannya 2 kali. Dan memang ada sunnahnya. Nah tapi yang dia praktekkan tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Utsman bin Affan. Nah kita lihat ya. Kalau di kita kan biasanya azan 2 kali ya azan dulu muadzinnya. Kemudian ya ada jarak sholat ya, sholat qobliyah ya. Sholat qobliyah, kemudian imam khotibnya ke mimbar, salam, adzan lagi. Nah itu adzan 2 kali. Di kita biasanya praktiknya seperti itu. Nah betul dari sisi adzan 2 kali itu betul ada sunnahnya dari sunnah Utsman bin Affan. Tapi prakteknya kayak gimana? Kita bahas nih di sini nih. Kita bahas di sini. Sholat Jumat boleh mengedepankan adzan sholat Jumat. Ada adzan awal. Boleh ada azan awal. Dan pengerjaannya sesuai fikih hadis berikut ini. Berarti kita harus perhatikan hadisnya. Dari As-Sa'ib Ibnu Yazid radhiyallahu anhu dia mengatakan, pada hari Jumat azan pada awalnya dilakukan ketika imam telah duduk di atas mimbar. Ini di zaman Nabi. Ketika imam datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gek we calik azan. Nah ini azan Jumat yang memang asasnya ya. Di zaman Nabi kayak gitu. Pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam demikian juga di zamannya Abu Bakar dan juga Umar. Masa kekhalifahan Utsman dan jumlah kaum muslimin semakin banyak. Nah, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin wa Umar ini azannya cuma 1 kali. Di zamannya Utsman bin Affan mulailah kaum muslimin ini banyak. Ini ilahnya 1. Kaum muslimin sudah ramai. Kemudian apa? Memerintahkan hari Jumat di Utsman itu memerintahkan hari Jumat agar dikumandangkan azan ketiga. Apa sih maksud azan ketiga? Berarti 3 kali azannya? Enggak. Iqamat itu disebut azan. Iqamat itu disebut azan. Karena kata Nabi SAW, as-salatu likulli adzanaini. Ya. Salat di setiap 2 azan. Maksudnya 2 azan itu antara azan dan iqamah. Jadi iqamah disebut azan juga oleh Nabi. Maka jumlahnya jadi 3. Azan awal, azan aslinya, kemudian iqamah. Nah, itulah azan 3. Itu kata para ulama. Maka azan itu dikumandangkan di Az-Zawra. Nah, di mana sih Az-Zawra teh? Az-Zawra itu adalah, lihat di catatan kaki, Pak, di nomor berapa itu? Nomor 13 ya catatan kakinya. Az-Zawra adalah salah satu tempat dekat dengan pasar di kota Madinah. Jadi bukan di masjid. Si adzan awalnya teh di mana? Di pasar. Apa sih ilahnya? Dan ketetapan itu terus berlangsung. Apa ilahnya, sebabnya? Kata para ulama, karena di zaman dulu mata aya yang namanya jam. Gak ada yang namanya jam. Ya, orang-orang pada sibuk dengan dunianya mereka. Maka apa? Dikumandangkan adzan dulu di sana. Di pasar-pasar, di keramaian manusia, supaya apa? Siap-siap orang azan awal, kita siap-siap sholat Jumat. Kalau sekarang mah kan ada waktu ya, ada waktu, ada jam gitu ya, kelihatan. Kemudian juga ada sebagian masjid gitu ya, tapi kita tidak membenarkan juga menyetel murotal kan biasanya ya Pak ya, murotal lama ya, dari jam 11 misalkan. Nah, itu untuk persiapan kaum muslimin menuju sholat Jumat gitu. Nah, disyariatkanlah di zaman Utsman bin Affan dengan azan. Dengan azan. Jadi itu sebab Utsman membuat azan pertama adalah apa? Adalah kaum muslimin banyak dan memang tidak ada waktu pada saat itu, belum ada jam gitu ya, belum ada penentu jam. Kemudian pada saat itu memang ilahnya atau sebab disyariatkannya itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang agar terperingati etate poe Jumat gitu, untuk siap-siap. Nah, lihat penjelasan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang tampak adalah bahwa manusia di seluruh negeri saat itu mengikuti perbuatan Utsman, ngikutin sunnahnya Utsman karena beliau adalah khalifah yang ditaati perintahnya. Akan tetapi Al-Fakhani mengatakan bahwa orang pertama yang mengadakan azan pertama di Mekah adalah Al-Hajjaj, yakni Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, dan di Basrah adalah Ziyad bin Abi Yazid. Ya, ini orang yang pertama kali melakukan azan pertama di Mekah. Ya, karena kota Madinah ya, Utsman bin Affan itu di kota Madinah dan menyebarlah di sana. Intinya ini pendapat ulama. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam Al-Um, aku menyukai, ini perhatikan, ini
mazhab Syafi'i itu seperti apa? Justru mazhab Syafi'i itu adalah adzannya cuma sekali. Ya. Penjelasan Imam Syafi'i, adzannya itu justru harusnya sekali. Lihat gimana perkataan Asy-Syafi'i ini dinukil oleh Ibnu Hajar. Syafi'iyah juga beliau. Aku menyukai agar azan pada hari Jumat dilakukan ketika imam masuk masjid dan duduk di atas mimbar. Itu azan inti ungkul, ya. Jika hal itu dilakukan, maka muadzin mulai mengumandangkan azan. Setelah selesai, imam berdiri lalu berkhutbah tanpa menambah azan selain itu. Ya, jadi itu Imam Syafi'i azannya cuma sekali. Ketika imam datang, duduk. Nah itu emang asasnya kayak gitu. Utsman bin Affan melakukan azan kedua, ini boleh diikuti karena beliau adalah khulafaur rasyidin yang boleh kita ikutin dan bahkan harus wajib untuk kita ikutin. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin." Ikut sunnah khulafaur rasyidin juga. Nah, maka boleh-boleh saja, tapi tadi prakteknya adalah di pasar-pasar dan waktunya juga bukan mepet dengan tadi di masjid-masjid keneh gitu ya, tapi di tempat-tempat yang lain untuk memberikan peringatan kepada manusia. Kalau seandainya tidak dilakukan demikian, maka hendaknya cukup sekali karena asasnya memang sekali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah azan kedua di salat Jumat. Nah ini syarat sah pertama dari azan. Jadi baru syarat sahnya doang satu ini ya, adalah masuk waktu. Itu pembahasan tentang waktu. Kemudian yang kedua, syarat sah azan adalah niat azan. Jelas atunya ada mual mungkin tiba-tiba Allahu Akbar Allah tanpa niat ya. Jelas harus ada niat karena innamal a'malu binniyat. Harus ada niatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat sah azan adalah dikumandangkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh selain bahasa Arab, bahkan tidak sah ya dengan bahasa selain bahasa Arab. Kecuali ada satu keadaan dikecualikan oleh para ulama, ketika orang-orang ini baru masuk Islam dan tidak bisa mengumandangkan azan sama sekali. Maka jatuhnya bukan azan tapi jatuhnya nida, panggilan untuk sholat saja. Hayu salat, seperti perkataan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Ya, itu pada sholat-sholat yang tidak disyariatkan azan dipanggilnya seperti itu. Seperti sholat kusuf, Pak, sholat gerhana. Sunnahnya apa? Manggil orang dulu. As-salatul jami'ah, bukan hayya 'alas shalah, bukan, tapi as-salatul jami'ah seperti itu. Yaitu salah satu sunnahnya. Nah, ini satu keadaan kecuali. Kalau sisanya ya tetap dengan bahasa Arab, maka tidak sah kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Yang nomor 4, tidak terdapat kesalahan yang dapat merubah makna dalam melafazkan adzan. Ini hati-hati nih bagi muadzin. Berarti harus tahu lafaz adzan dengan benar. Pelafazannya seperti apa? Jangan sampai ada kesalahan yang dapat merubah makna adzan itu sendiri. Contoh, misalkan di sini dikasih contoh memanjangkan hamzah pada kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar misalkan. Allahu Akbar. Akbar artinya apa? Genderang perang, Pak. Beda dengan akbar. Kalau akbar itu artinya maha besar, yang paling besar, paling agung. Atau akbar, manggilkan akbar ya, Allahu Akbar misalkan. Allahu Akbar. Ini kurang tepat juga. Ya, harusnya apa? Allahu Akbar. Atau di awal Allahu Akbar ini jadi nanya. Kalau gitu mah Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Tuh, jadi jangan sampai terjatuh kepada kesalahan yang dapat merubah dari makna azan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hati-hati. Nomor 4. Nomor 5, tartib dalam kalimat azan. Jelas tidak boleh kita asal-asalan karena pengen cepat langsung la ilaha illallah gitunya, misalkan ngacak gitunya, atau dari hayya 'alas shalah aja lah gitunya. Jangan, nggak bisa, nggak sah. Ya, ibarat salat langsung sujud gitu, ibarat salat langsung sujud kecuali orang yang masbuk, jelas ya. Nah, itu harus tartib. Nomor 6, harus muwalah. Apa sih muwalah? Ada catatan kaki di sana. Muwalah dalam azan adalah menyambung lafaz-lafaz azan secara berurutan tanpa jeda yang panjang sehingga azan dipahami sebagai satu rangkaian ibadah yang utuh. Jadi Pak, ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada jeda tuh kan ya sebentar ya. Nah, jangan terlalu lama. Scroll HP heula. Ya, ini terlalu lama. Ya, ini tidak muwalah, tidak sah adzannya. Apalagi ngobrol heula. Ya, aya nu ngajak ngobrol. Karena adzan deui nya. Ngobrol adzan deui atuh sah Pak adzannya kalau demikian. Yang diperbolehkan adalah kalam yasir.
kalam yang mudah gitu ya, kalam yang ringan. Itu boleh. Seperti misalkan kalau orang Sunda kan atau orang Indonesia lah ya, ketika mengisyaratkan sesuatu gitu kan. Misalkan ku bibir, gitu manyun gitu ya. Nah, ini boleh-boleh aja. Kalau sekedar isyarat gitu ya. Boleh-boleh aja, tidak membatalkan azan. Dalilnya mana? Ini di sini. Bagaimana jika berbicara di tengah azan? Sedikit ya pembicaraannya. Menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak masalah sedikit berbicara di dalam azan, tidak sampai membatalkan azan. Ada khilaf ya. Ada yang membatalkan azan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Yang rajih membolehkan. Kenapa di sini ada penguat dari para sahabat? Sulaiman bin Sulaid radhiyallahu anhu, dia termasuk sahabat Nabi, kata Ibnu Hajar, pernah memerintahkan budaknya untuk satu keperluan ketika azan sedang dikumandangkan. Jadi beliau azan, memerintahkan budaknya, ya ibaratnya isyarat, gitu. Atau gimana? Misalkan kalau mic-nya kurang bagus, misalkan, gitu. Saat azan seperti itu. Ini tidak masalah, ya tidak masalah, tidak membatalkan azannya. Jadi harus apa? Harus mualah, berkesinambungan. Nomor 7, azan tersebut harus didengar orang lain, meskipun tanpa mikrofon. Intinya dia suaranya kencang. Jadi azan sudah pasti jahar, gak ada azan sir. Rumah ya azan kanggo diri sendiri aja harus apa? Di suaranya dikencengin. Jadi gak ada azan sir. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Maka muadzin juga ini salah satu kriteria muadzin memiliki suara yang menggelegar. Nah, ini kriteria muadzin. Jadi jangan sampai suaranya yang serak-serak banjir bandang gitu ya. Jangan sampai yang enggak ada suaranya bahkan. Nah, ini salah satu kriteria muadzin karena memang harus kencang suaranya. Apalagi kalau tidak ada mikrofon ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Didengar oleh orang lain. Kemudian sekarang berkaitan dengan syarat sah muadzin. Kalau tadi syarat sah adzan tadi sudah katakan ada 7 ya. Silahkan nanti di murojaah lagi. Sekarang syarat sah muadzin. Yang pertama jelas dia harus Islam. Kemudian dia harus berakal. Kemudian dia harus laki-laki bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki syaratnya. Kalau ada jamaah laki-laki. Kalau cuman perempuan saja dan mereka ingin azan, maka boleh para perempuan untuk azan untuk jamaahnya. Gak bisa tuh perempuan diganti karena emansipasi gitunya, emansipasi wanita. Akhirnya apa? Para wanita, ibu-ibu sok ummahat gantian jadwal azan gitu. Misalkan ya, kayak cara rempeng suarana gitunya. Seperti itu. Ini gak boleh. Ya, bolehnya kalau seandainya jamaahnya perempuan semua, baru bolehlah untuk wanita itu azan. Sifatnya boleh, bukan wajib, bukan juga sunnah. Ya, sifatnya boleh. Nanti ada di permasalahan kita akan bahas. Karena di sini saya bawain banyak masalah ya, suka cari masalah memang ya. Taib. Itu nomor 3. Nah, sekarang sifat muadzin. Kalau tadi syarat sah muadzin, jadi harus Islam, berakal dan laki-laki. Berarti kalau anak-anak boleh nggak? Boleh. Anak-anak boleh azan. Tapi anak-anak tentunya yang sudah tamyiz, bukan anak-anak yang orok 1,5 tahun misalkan kita azan ya mau bisa ya, atau anak 3 tahun gitu. Meskipun dia sudah bisa mengumandangkan azan, kadang ngikutin gitu ya, belum sempurna lafaznya tapi sudah bisa mengumandangkan azan, maka tidak sah menurut pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Karena azan itu mengumumkan, meriwayatkan, mengajak. Anak-anak tidak dianggap riwayatnya, sobi tidak diterima ya, seperti itu. Kemudian sifat muadzin, nah ini sifat sunnah ya, sifat sunnah dan hendaknya dilakukan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang pertama, seorang muadzin harus ikhlas dalam azannya, bukan mengharap dunia dengan azan dan iqamahnya, bukan mengharap pujian karena suaranya merdu. Nah, subhanallah, sekarang banyak sekali yang seperti itu Pak ya. Bahkan bikin channel YouTube sendiri azan merdu. Ternyata yang buatnya teh eta keneh, yang adanya dia keneh, yang upload bikin suara merdu, teh captionnya azan merdu dia juga. Ini tazkiyah diri, jika orang yang lagi nyalon gitu ya, pilih saya amanah, ini gak macam ya. Itu kan penilaian diri sendiri sebenarnya gitu, seperti itu nisbi sebenarnya. Baik, ikhlas ya dalam azan. Lihat di sini perkataan Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku, kata Utsman. Maka beliau mengatakan, engkau adalah imam mereka.
perhatikanlah yang paling lemah di antara mereka dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas azannya, tidak sengaja. Ya, tidak menyengaja bahwa saya memang profesinya azan. Kalau saya azan sekali azan 300.000, 350.000 lah. Komat nate 250.000, ya lumayan. Atau tiap Idul Adha diskon lah gitu misalnya. Ada diskon, ada segala macam. Bisa kalau tanggal kembar boleh lah, kurang lagi gitu. Nah ini tentu gak benar ini. Ya, itu juga benar. Membuat harga dipatok, harga muadzin. Beda kasus kalau misalkan muadzin ini memang ya azan dan juga dia dikasih upah seperti contoh di Masjidil Haram, ya bukan karena azannya, karena mengganti waktunya. Ya, mengganti waktunya di Masjidil Haram itu para muadzin bahkan jadi PNS kalau di sana mah ya, imam-imam dan juga muadzin itu PNS, jadi pekerja negeri Saudi ya. Jadi PNS gitu ya. Seperti itu. Nomor 2. Harus adil dan amanah, jelas ya. Bukan hanya ta'adud aja yang harus adil ya, Pak ya. Jadi muadzin juga harus adil. Berarti latihan ta'adud adalah dengan jadi muadzin gitu ya. Jadi bukan hanya poligami saja yang harus adil gitu ya. Harus muadzin juga harus adil dan juga harus amanah. Amanah dalam menjaga waktu sholat. Karena al-muadzin mu'taman, kata Nabi SAW, muadzin itu orang yang diamanahi. Al-muadzin mu'tamanun. Nomor 3, suaranya bagus. Nah, apa sih suara bagus? Apakah merdu? Harus ada cengkok-cengkoknya atau juara azan sekabupaten Batu Jajar gitu. Batu Jajar. Sekecamatan Batu Jajar gitu ya, atau juara seprovinsi. Gimana? Suara bagus. Nah, lihat di sini, Pak. Definisi suara bagus untuk azan. Suaranya harus bagus. Hadis Abdullah bin Zaid dalam pensyariatan azan. Jadi Pak, azan ini disyariatkan awal mulanya karena mimpinya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bermimpi ada malaikat mengumandangkan azan gitu ya. Kemudian mengumandangkan iqamah. Dan mimpi ini dimimpikan kepada 2 sahabat, Abdullah bin Zaid dan Umar ibn Khattab. Cuman yang duluan mengabarkan kepada Nabi adalah Abdullah bin Zaid. Umar bin Khattab belakangan. Pas mau ngomong udah ngomong Abdullah bin Zaid. Nah, sebenarnya aku juga bermimpi seperti itu wahai Rasul. Ya, jadi dibenarkanlah. Maka Abdullah bin Zaid ini tahu lafaz azan. Dan Nabi SAW benarkan, jadilah wahyu. Karena Nabi takrirkan, Nabi persetujui, ini jadi syariat. Ya. Nah, maka lihat di sini, lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu birru'ya. Ketika waktu subuh, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan yang ada di dalam mimpiku. Faqala inna hadhihi la ru'ya haqq. Kata Nabi SAW bahwa ini adalah mimpi yang betul, mimpi yang benar. Faqum ma'a Bilal fa innahu anda wa amud sautan minka fa'alqi alaihi ma qila laka wali yunadi bidzalika. Kata Nabi SAW, Fakum ma'a Bilal. Wahai Abdullah bin Zaid, berdirilah engkau bersama Bilal. Karena Bilal suaranya lebih anda sautan. Apa itu anda sautan? Anda itu lebih memanggil suaranya. Jadi merdu di sini, bagus di sini, intinya suaranya memanggil. Kan ada orang tuh suaranya Pak kecil gitu ya. Nah ini tentu bukan orang yang memanggil. Upami ngajak batur teh tekadangmu. Nah ini suaranya kecil. Nah termasuk Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini lebih kecil suaranya tibatan Bilal. Maka yang disuruh azan bukan Abdullah bin Zaid, tapi siapa? Bilal bin Rabah. Anda sautan wa amuddu sautan. Dia lebih panjang suaranya daripada dirimu. Maka ajarkanlah apa yang lafaz-lafaz yang disampaikan kepadamu, lalu hendaklah ia menyuruh azan dengan lafaz tersebut. Jadi Abdullah bin Zaid di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kencang suaranya Bilal. Adapun Abdullah bin Zaid hanya mengajarkan. Nah, tapi terkenalnya riwayat ini dengan azan Bilal akhirnya. Karena memang yang azannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah, itulah ya. Jadi dia harus bagus suaranya. Maksudnya apa? Suaranya kencang dan lebih memanggil. Jadi bukan yang gulak-gilaknya bagus. Ya, justru nanti kita akan bahas hukum melakukan azan. Ada hukum melakukan azan. Kita akan bahas insyaallah. Kemudian yang keempat, harus mengetahui waktu sholat, jelas ya. Karena waktu sholat ini atau azan ini berkaitan dengan waktu sholat, maka muadzin harus tahu waktu sholat. Dalilnya bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah pada saat di keadaan kita saat ini, lantas siapa yang harus menentukan muadzin? Siapa yang menunjuk nih muadzin? Fulan azan, fulan imam, fulan ini. Siapa yang menunjuk? Ya, apakah inisiatif sendiri?
saya aja dan muadzin mas, saya mah sudah merdu cek saya gitu ya. Cek saya kan biasa seperti itu ya, kalau ngaji asa bener gitu ya, kalau ngaji asa merdu, padahal ketika didangukeun ku batur mah rarungsep gitu ya. Seperti itu kadang ya, kadang itulah diri sendiri seperti itu. Kalau ngaca mah ada asa ganteng gitu ya, seperti itu. Makanya perlu pengoreksi. Siapa yang menetapkan muadzin? Nah jawabannya, yang menetapkan muadzin adalah orang yang berhak memiliki otoritas di satu masjid. Otoritas ya, otoritas itu apa ya? Kekuasaan lah ya. Dewan di kita disebutnya dengan DKM ya. Kemudian DKM tersebut juga harus punya ilmu berkenaan dengan sifat-sifat muadzin. Jadi masuk kriteria muadzin. Harus punya ilmu. Jadi nggak asal sahanu mau, nggak, bukan saya yang mau. Tapi kita dengar dulu. Kalau bisa diseleksi. Sok aradan. Ya, sok aradan misalkan warganya adzan, sok lomba adzan, juara di pasihan naon misalkan ya, juara piala lah misalkan kayak di pialaan gitu, seperti itu. Nah maka apa, hendaknya muadzin menyeleksi. Tapi kalau sudah tahu ini si fulan suaranya menggelegar, ngomong wae juga gogorokan dia mah gitu ya. Ada kan orang seperti itu pak, bukan heuras genggerong, apa ya namanya teh, istilahnya teh pak, pasumpeuna namanya istilahnya teh ti corona teh suaranya kencang. Kalau heuras genggerong nampak sebenarnya. Tah ya. Eta istilahnya namanya heuras genggerong teh keras kepalanya sanes. Gede amak oh nya. Berarti benten ya. Eta apa namanya? Jadi istilahnya dia suaranya kencang. Suaranya kencang. Kalau ada yang seperti itu, fulan ini nih. Suruh adzan, suruh belajar makhrajnya, suruh belajar fikihnya. Nah seperti itu. Jadi yang menetapkan adalah orang yang memiliki otoritas dan memiliki ilmu tentang kriteria muadzin. Alhamdulillah bapak-bapak sudah dapat ilmunya sekarang, kriteria muadzin itu seperti apa. Maka kalau misalkan ada jadi pengurus masjid, inilah pilih orang-orang yang berhak untuk adzan di sini. Karena apa? Nabi tadi nunjuk Bilal bin Rabah daripada Abdullah bin Zaid. Padahal Abdullah bin Zaid yang lebih tahu tentang lafaznya. Yang lebih tahu mah lafadznya Abdullah bin Zaid, tapi tetap Nabi perintahkan Bilal untuk adzan karena Bilal lebih berhak untuk adzan. Kenapa? Sifatnya lebih cocok lah untuk adzan daripada Abdullah bin Zaid, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tentang adzan.